Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan ibadah rumah tangga ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu agar boleh menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan di distrik Kalimantan Timur, terutama di daerah Banjarmasin. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Apakah suara saya sudah jelas kedengaran? Selamat sore, jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Pendeta Sinaga, terima kasih sudah mempercayakan kesempatan ini kepada saya. Saya juga cukup kaget pendeta hubungin. Saya pribadi tidak pernah membeda-bedakan apakah itu organisasi, conference, daerah, atau gerejanya besar atau kecil. Bagi saya yang penting jadwalnya cocok. Kalau materinya saya kuasai, saya serahkan kepada Tuhan, ya jadi saya akan terima. Apalagi pendeta Sinaga ini kebetulan juga sahabat dekat dari bekas pendeta kami, pendeta Gibson Sinaga, yang juga hari Selasa nanti akan jadi pembicara. Rasanya tidak elok juga saya menolak, ya nanti jadi panjang urusannya sama pendeta Sinaga ya, karena saya dengan pendeta Gibson Sinaga bukan hanya sekedar seperti ke seorang gembala dengan anggotanya, tapi sudah seperti sahabat dekat, gitu ya. Jadi memang komunikasi kami sangat intens dengan beliau. Beliau setiap hari pasti telepon saya. Baik, terima kasih kepada hamba Tuhan. Saya izin dulu ada pendeta William Tulong. Ya, biasanya kami ketemu di Balikpapan, kali ini virtual dulu ya, Pak Pendeta. Lalu ada pendeta-pendeta tadi, ada pendeta senior, pendeta Rakmeni, lalu kalau tidak salah pendeta Erik Salim ya. Mohon izin para pendeta dan para hamba Tuhan, tua-tua jemaat, saya ambil alih dulu podium ini ya. Tidak bermaksud menasehati, sekedar sharing berbagi pengetahuan dan pengalaman saja, apalagi bicara rumah tangga dari segi usia mungkin saya bukanlah yang paling senior di sini. Justru saya melihat ada banyak yang keluarga-keluarga yang senior yang justru tempat saya untuk meminta nasihat. Ya, tapi mungkin kali ini saya dululah dikasih kesempatan ya untuk bagi pengalaman. Nanti kita boleh saling berbagi pengalaman juga di lain waktu. Kalau nanti ada sesi tanya jawab, saya siap mau sampai jam berapa juga saya layani. Malam ini saya tidak ada kegiatan lain. Baik, izin saya mau menyampaikan share screen. Ya, saya memang ketika pendeta Sinaga minta data-data pribadi, itulah saya kira data yang cukup saya berikan, tidak usah banyak-banyak. Kadangkala kalau di acara-acara suka menghabiskan waktu untuk memperkenalkan ya, mulai dari SD, SMP, SMA, pendeta di mana, melayani di mana, gitu. Habis waktu ya. Jadinya. Baik, judul kita di hari pertama dalam pekan doa rumah tangga yaitu apakah pernikahan itu, ya kan? What is marriage ya? Apakah pernikahan itu? Ini kayak istilahnya pertanyaan ngejek ini gitu ya, pendeta. Hari gini ditanya apa arti pernikahan gitu ya. Emangnya kita nggak ngerti arti pernikahan. Ini udah pada nikah, banyak yang ya keluarga-keluarga sudah pada nikah. Apakah arti pernikahan itu kok kayaknya ngejek sekali, apalagi kayak ada di sini ada pendeta Rakmeni yang sangat senior, ya sudah puluhan tahun menikah, tiba-tiba dikasih judul apakah pernikahan itu, ya. Kalau ada anak-anak muda yang mungkin berencana menikah, mungkin ini menjadi petunjuk yang sangat baik ya. Tapi bagi kita yang sudah menikah, ini juga menjadi pedoman yang baik bagi kita melakukan rekomitmen ulang ya, komitmen ulang kita. Siapa tahu ada siapa tahu ada hal yang kurang tepat selama ini kita lakukan di dalam pernikahan. Saya ambil dari materi yang sudah disajikan Uni, tapi juga sebagian saya campur dari beberapa materi yang saya biasanya sampaikan. Oke, jadi kadang-kadang ya kalau dipikir ngapain sih menikah ya? Untuk apa menikah? Kalau coba kita pikir dalam-dalam gitu ya. Kalau dari sisi pria misalnya, katakan kalau misalnya saya seorang pria kerja
lalu punya gaji, itu gaji nanti harus dibagi dengan istri, dengan anak-anak gitu ya. Penghasilan sekian tahun habis untuk menikah, ya lalu nggak bisa lagi pergi bebas kemana-mana ya. Ada anekdot bilang, ya hei anak-anak muda sekalian selagi kalian melajang traveling lah sejauh mungkin gitu ya. Karena kalau sudah menikah mau ke Alfamart depan aja udah ditanyain kemana sih? Ah gitu ya. Gitu lalu belum lagi kita harus berurusan dengan apa namanya urusan anak-anak ya. Masih lagi harus memperhatikan keluarga istri kita di budaya timur ini kan sering sekali kita mendengar statement kalau you menikah bukan hanya pasanganmu yang kamu perlu nikahi, keluarganya juga kamu perlu harus bisa beradaptasi dengan mereka. Ribet lah ya, apalagi kalau sudah beda budaya, ya banyak perbedaan lain lagi. Aduh, lagi semakin ribet lagi. Ya, belum lagi beda visi, ya makin ribet. Ngapain sih menikah? Lalu dari perempuan lagi dari sisi wanita, ya nanti punya anak, badan jadi rusak. Coba kalau gadis bagus badannya, tapi begitu hamil nanti, aduh udah kacau bentuknya ya. Udah gitu bentuknya kacau, yang menghamilin suaminya, tapi suaminya nuntut-nuntut, mama harus langsing, mama harus langsing. Istrinya stres, ya istrinya stres, suami nuntut-nuntut, ya kan harus langsing katanya supaya cantik. Akhirnya banyak sekarang istri-istri ketakutan kalau tidak terlihat langsing, tidak terlihat cantik. Diet macam-macam ya, diet macam-macam, ada yang minum obat, ada yang minum herbal, ya katanya oh ini nggak masalah, lalu minum herbal, ada yang ketergantungan, ada yang sampai rahimnya kering, ya hanya gara-gara mau diet, 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 diet. Tersiksa hidupnya ibu-ibu sekarang hanya gara-gara suami-suaminya egois menuntut dia harus langsing, padahal yang merusak dia gitu loh ya. Ini dia merusak, dia nuntut langsing, nggak benar ini suami-suami ini ya. Ya, jadi harus kasih ASI lagi ya, ngurusin bayi tengah malam bangun, belum tentu suaminya mau kerja sama, ya kan? Belum tentu. Ada lagi suami-suami yang menganggap wah urusan anak, urusan ngurusin popok itu urusan istri dong, bukan urusan suami, gitu ya. Lalu ada lagi yang udahlah istrinya repot ya, lagi hamil besar, suaminya minta dilayani, ya kan, ngambil makan aja harus diambilkan, ngambil minum aja harus diambilkan, kayak anak-anak dah, gitu ya, kayak anak-anak. Ribet, ya ribet. Mau kerja nggak bebas ya, mau kerja nggak bebas. Ada suami yang mengizinkan istrinya kerja, ya oh oke nggak apa-apa karena apa supaya menunjang ekonomi kita. Tapi giliran anak-anak udah mulai punya masalah, suami mulai nuduh, ah, kamu sih, kamu kerja nggak ngurusin anak-anak, ah mulai lagi banyak masalah. Ya, kalau nggak kerja ribet juga, tergantung sama suami, nggak bisa punya uang sendiri, harus minta uang sama suami, lalu belum lagi harus berurusan sama mertua, ya kan? Ya kan, kan seperti kita tahu ya bahwa kadang-kala kan repot ini ngadepin mertua perempuan ya kan, yang sering ribut kan menantu perempuan dengan mertua perempuan. Ya kalau laki-laki sih jarang lah ribut sama mertua laki-laki, kurang kerjaan aja itu ya. Tapi kalau menantu perempuan sama mertua perempuan sering sekali ribut. Ada aja yang diributkan. Cara cara gendong anaknya lah, cara menyiapkan makanan untuk suaminya lah dikomentarin. Belum lagi pas mertua datang ke rumah gitu ya, si istri udah mulai sewot, macam-macam ya. Di budaya timur persoalan antara mertua perempuan dengan menantu perempuan ini sangat sering terjadi. Ya, di budaya Batak juga banyak itu sering seperti itu ya. Yang apalagi kalau suaminya itu adalah anak kesayangannya ibunya. Wah, udah ribet lah ya, udah ribet. Di sini saya lihat ada beberapa nama-nama Jawa gitu ya. Ada istilah Jawa itu namanya mbok-mbokan. Tahu mbok-mbokan ya? Mbok itu kan ibu. Kalau orang Batak bilang inangon gitu ya. Ya, ada suami jangankan beli rumah, mau beli handphone aja bukan istri ditanya, emaknya ditanya. Ya kan? Istrinya udah bilang, "Udahlah beli yang sekian-sekian." "Enggak, tapi mama maunya begini." Lah, yang dinikahin mamanya atau istrinya? Gitu ya. Nah, ini yang begini-gini nih. Ya, jadi laki-laki, ya ibu-ibu yang punya anak laki-laki harus siap ya direlakan kalau dia sudah menikah jangan campurin urusannya, ya. Jangan campurin mau apa kayak itu urusan dia itu. Ya urusan dia sama istrinya. Mau seperti apa dia bikin sama istrinya atau istrinya memperlakukan apa ke dia itu kesepakatan mereka. Jangan dicampurin ya ibu-ibu. Ini yang banyak merusak rumah tangga. Ya, banyak merusak rumah tangga. Akhirnya apa? Istri yang tertekan. Suami tampak makmur, wah necis pakaian, istri kering kerontang. Ya, kering kerontang, mata terlihat tatapan mata berat gitu ya. Terlihat sekali beban hidupnya luar biasa ya, enggak karena tertekan hidupnya. Nah, ini jadi mumpung ada ibu-ibu di sini siapa tahu punya anak laki-laki kesayangan gitu ya.
lalu apapun yang dibuat menantunya dicampurin. Ini untuk apa sih menikah gitu ya? Untuk apa menikah? Coba dipikir baik-baik kalau misalnya yang bagi yang belum menikah, bagi yang kita sudah menikah, jangan-jangan mungkin ini masih menjadi dilema bagi kita. Oh iya ya, ada yang harus ada ibu-ibu yang tertekan karena suami nuntut harus langsing, makanya pergi ke Zumba lah, pergi ke yoga lah, pergi ada fitness, ada macam-macam. Yang kaya jadinya fitness, ya kan? Di sini, aduh, nggak tahu lah ngomongnya ya. Lalu ada lagi sebuah anekdot ya, sebuah anekdot. Ini anekdot. Anekdot itu kayak berupa sindiran lah ya. Arti perkawinan menurut suami adalah apa? Suatu cara paling mahal untuk mendapatkan laundry gratis. Ya, itu kan. Cara paling mahal. Kalau mau dapat laundry gratis, nikah aja, pakaianmu dicuciin istri. Ini anekdot, sindiran ya. Ini sindiran. Ini bukan arti yang ideal. Ya, ini bukan arti yang ideal. Ada lagi yang mengatakan begini, bahwa kalau pria cerdas bersatu dengan wanita cerdas, wah ini romantis. Inilah hubungan romantis itu ya. Pria cerdas sama perempuan bodoh dibilang ya ini namanya pregnant, kehamilan ya. You nggak bisa jaga ini. Ya, lalu ada yang pria bodoh dengan smart woman, dengan wanita cerdas, inilah namanya affair. Jadi selingkuh itu adalah pertemuan wanita cerdas dengan pria bodoh. Ya, jadi ya pertemuan antara wanita cerdas dengan pria bodoh itu selingkuh. Menurut ini sindiran kembali ya. Baru apakah what is marriage? Apakah pernikahan itu? Pernikahan itu adalah dikatakan apa? Ini sindiran. Dumb man, pria bodoh bertemu dengan dumb woman, wanita bodoh. Kenapa? Ini sindiran bagaimana orang ketika hidup dalam pernikahan yang salah. Ya, dalam pernikahan yang salah, inilah definisinya. Ya, jadi apa sebenarnya pernikahan itu gitu ya? Apa sebenarnya pernikahan? Satu kali seorang suami datang ke psikolog. Suaminya bilang, "Pak psikolog, istriku meninggal kemarin. Aku berusaha menangis tapi mata airku nggak bisa keluar. Apa yang harus saya lakukan?" Gampang psikolognya ya kasih saran. Ya kebetulan saya background psikolog, ya gampang. Kami bilang aja begini, udah nggak masalah itu, kamu bayangin aja istrimu hidup lagi, langsung nangis lagi dia. Saking apa? Saking menakutkannya istri itu di mata dia gitu ya. Ini sosok-sosok sosok-sosok pernikahan yang tidak ideal ya, yang tidak ideal. Bagaimana ya, ini bagaimana mendefinisikan sebuah pernikahan yang tidak ideal. Lalu ada lagi yang bilang pernikahan adalah cara paling mahal menghalalkan perzinahan. Gitu ya. Kalau tetangga kita ya sepupu kita, ya udahlah daripada kamu pacaran berzina, udah nikahin aja gitu. Itu makanya banyak nikah siri ya, dari halal, ada istilahnya halalkan saja. Nah, gitu ya. Nah, ada anggapan seperti itu, menikah adalah apa? Cara paling mahal menghalalkan perzinahan. Kenapa cara paling mahal? Iyalah, harus bikin pesta pernikahan dan segala macam. Nah, sekarang di zaman Covid, ini memang pesta pernikahan paling murah ya di zaman Covid. Jadi kalau mau menikah, ada anak-anak muda yang mau menikah, kejar target sekarang dong ya, mumpung murah biayanya. Undangan juga nggak perlu kirim undangan kertas, tinggal di WA. Makan juga siapkan sedikit aja. Ya nggak usah pakai gedung-gedung mahal, nggak dibolehin. Satu ini resepsi kan maksimum hanya 50 orang. Jadi sekarang waktunya menikah ya yang biaya paling murah ya. Oke, saya kira itu semua sindiran-sindiran. Tapi sebenarnya pernikahan itu adalah pengorbanan. Marriage is sacrifice. Ya, pernikahan adalah pengorbanan. Kenapa pengorbanan? Iya, ada hal yang berbeda dari masing-masing tapi harus dirundingkan. Ada yang beda pemikiran, beda kebiasaan, beda tuntutan, beda cita-cita, beda gaya, beda macam-macam. Semua pernikahan adalah mengelola perbedaan. Oleh karena itu harus ada pengorbanan. Marriage is not a business ya, pernikahan bukan sebuah bisnis. Apa maksudnya? Ya ada banyak kadangkala orang tua ketika mau menikahkan anaknya, pertanyaan pertama, siapa dia? Kerjanya apa? Keluarganya, apakah keluarga orang berada atau tidak? Nah, ini adalah menganggap pernikahan sebuah bisnis. Ya, pernikahan adalah sebuah bisnis. Ini. Jadi ketika ya memang ada tulisan Ellen G. White mengatakan lebih baik kalau banyak persamaan. Tapi bukan berarti kalau ada perbedaan latar belakang ekonomi, itu menjadi kendala dalam menikah. Sehingga kadang-kala ada yang sering salah persepsi, oh enggak,
Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu di Jakarta, batal pernikahan dari 2 anak keluarga pendeta. Oleh karena apa? Nggak cocok maharnya ya, kalau istilah Batak sinamotnya. Maharnya nggak cocok. Wah, anak saya dokter, masa dibeli segitu? Hey, marriage is not the business ya. Pernikahan itu bukan sebuah bisnis. Yang paling penting adalah bagaimana kedua belah pihak anak itu sudah saling cinta. Bukan masalah berapa maharnya. Ya sangat disayangkan ada pernikahan yang batal hanya karena mahar yang tidak cocok gitu ya. Lalu apa artinya ini? Secara tidak langsung sebenarnya kita apa? Kita menikahkan anak ini melihat atau membeda-bedakan kasta atau derajat dari siapa calon besan kita. Tulisan Ellen G. White sangat keras mengatakan apa? Juru selamat tidak memandang pangkat, harta, dan kasta, dan jabatan. Tetapi, apa yang dikatakan? Tetapi kerendahan hatilah yang dilihat oleh Yesus. Jadi, kadang-kala masalah kasta-kasta ini bukan hanya di pernikahan juga ini merajalela. Di gereja-gereja juga mulai merajalela. Ya kan, kita kalau ada yang sepertinya berharta dia, seperti punya pengaruh, bisa dia beli apapun, atau dia bisa sumbang berapapun, penghormatan kita langsung berbeda, gitu ya, langsung berbeda. Khotbah biasa pun dari dia kita bilang luar biasa Pak, luar biasa. Tapi ada orang yang dari latar belakang ekonomi biasa, khotbahnya bagus, ya paling hanya ya selamat sahabat. Nggak ada yang bilang luar biasa puji Tuhan, nggak ada. Nah ini masalah masuknya kasta, masuknya perbedaan perbedaan derajat sesama manusia udah masuk kadang di dalam pernikahan. Ya, saya kira ini sebuah pukulan sebuah refleksi juga bagi kita para orang tua ketika kita nanti dihadapkan bagaimana ketika anak kita suatu waktu datang ke kita untuk memilih jodohnya. Apakah kita masih menempatkan ya bisnis sebagai syarat di dalam pernikahan atau urusan sorgawi yang menjadi syarat masuk ke pernikahan. Ada beberapa suku, katakanlah di suku kami orang Batak, kadangkala syarat-syarat yang tidak mensyaratkan masuk surga menjadi syarat pernikahan. Oh, yuk kalau tidak menikah sama Batak, tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya di luar Batak, tidak boleh. Dianggap di luar Batak ini tidak becus semua. Gitu kan? Ini kan tidak boleh begitu. Oh, bukan masalah nggak becus, Pak Tobing. Ini supaya mudah saja kita komunikasi secara adat, secara begini-begini. Adat bukan nomor 1 di hidup ini, tapi kemanusiaan nomor 1. Ya, unsur kemanusiaan nomor 1. Jangan gara-gara adat jadi terhalang kita masuk surga. Ini harus jelas. Ya, boleh bangga dengan suku masing-masing, tapi kesukuan jangan menghalangi kita masuk surga. Ini harus jelas bagi kita, saya kira ya. Dan kita lihat di organisasi kita juga ini juga harus jelas. Ya, kita mulai dari kita. Jangan menempatkan kesukuan menjadi syarat-syarat utama dalam memilih pemimpin, dalam memilih direktur-direktur di conference atau di kantor daerah dan segala macam. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam pernikahan juga sudah muncul kadangkala seperti itu. Ya, yang keluarga Manado juga enggak, jangan sama Batak begini. Yang Jawa juga jangan. Ya, saya lama hidup di Jawa karena saya dulu hidup di Jogja. Ada sebuah ungkapan di kami orang Jogja itu bahwa jangan menikah dengan orang seberang. Jadi pokoknya di luar orang Jawa itu dianggap seberang. Nah, ini saya kira harus baik-baik kita bisa memilahkan mana yang syarat surga sama mana yang syarat duniawi. Ketika syarat surga tidak dilanggar, go ahead, jalan saja. Tapi kalau syarat duniawi yang hanya ideal menurut kita dari segi adat dan segala macam, selama syarat surgawi tidak terhalang, saya kira itu tidak jadi masalah. Lalu pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah. Ini definisi dari Wikipedia yang dikutip oleh penulis kita hari ini, yaitu Pendeta Ponimin Manulang. Saya hanya mau tandain dua kata janji nikah. Saya nanti akan banyak bicara ke masalah janji itu. Ya, pernikahan kalau menurut definisi dari Roh Nubuat dikatakan begini, pernikahan adalah rencana Allah yang asli. Pernikahan itu terhormat. Jelas itu ya. Pernikahan itu terhormat. Jangan main-main dengan yang namanya pernikahan. Ya, bagi kita siapapun yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Hai anak-anak muda yang mau menikah, pernikahan itu terhormat. Bukan hanya seremoni biasa, bukan hanya deklarasi atau pengumuman biasa.
Bukan hanya ikatan biasa, tapi pernikahan itu terhormat karena ini adalah rencana Allah yang asli. Maka semua tindakan yang tidak terhormat tidak boleh masuk di dalam pernikahan. Itu harus jelas. Ya, semua tindakan yang tidak terhormat tidak boleh masuk merusak lembaga pernikahan. Pernikahan adalah persiapan masuk surga. Rumah tangga adalah lambang persiapan untuk rumah tangga di surga. Bagaimana kita merasakan pengorbanan, mengasihi orang lain, mengasihi, bagaimana kita merasakan Allah sudah berkorban bagi kita, mengasihi kita, ketika kita benar-benar menjalankan kasih kita kepada pasangan kita, disitulah kita mengetahui sedikit arti kasih surga. Dan sepenuhnya nanti itu benar-benar kita rasakan arti kasih itu ketika kita tiba di surga. Jadi biarlah semua rumah tangga yang tadinya belum ada komitmen seperti ini, kita pastikan bahwa persiapan kita rumah tangga adalah persiapan untuk masuk surga. Saya ingat dulu pada waktu kami konseling pernikahan, pendeta yang memberikan konseling bertanya kepada kami, ya, apa harapan kalian atau apa tujuan kalian menikah? Kami serempak dengan istri mengatakan, kami rindu, kami bisa selalu merasakan surga kecil setiap hari di dalam rumah tangga yang kami bangun. Ya, ternyata ketika saya baca lagi yang lain, saya mendapati tulisan ini, oh rupanya menikah itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masuk surga. Dan pernikahan adalah seumur hidup. Saya kira ini jelas bagi kita, walaupun sekarang di lingkungan Advent sepertinya sudah mulai diterima yang namanya perceraian. Tetapi ini adalah ikatan seumur hidup. Ini jelas. No tolerance dalam hal ini. Kecuali dipisahkan oleh maut. Ya, kecuali dipisahkan oleh maut. Jadi bagi kita yang belum menikah, misalnya anak-anak muda, ya jangan main-main. Ini bukan seperti pacaran, nggak cocok putus, bisa cari yang lain. Ya, jangan terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan selebritis ya yang bagaimana mudahnya untuk putus sambung. Lalu di dalam buku nasihat mengenai pernikahan, perzinahan dan perilaku seksual tulisan Ellen G. White juga dikatakan apa? Dalam pikiran orang muda, pernikahan itu tampak begitu menawan, penuh kesenangan dan impian indah, sehingga sukar untuk menanamkan pengertian ke dalam pikirannya bahwa tanggung jawab orang yang mengucapkan sumpah pernikahan adalah berat. Jadi anak-anak muda ketika kita pacaran gitu, ya jangan bayangkan hanya indah-indah, ya jangan bayangkan hanya indah-indah. Bulan ini tulisan saya ke IPH mengenai masa-masa awal pernikahan itu keluar di majalah Rumah Tangga dan Kesehatan. Di masa-masa awal pernikahan itu banyak sekali kesulitan yang dihadapi. Oleh karena apa? Ketika di pacaran itu hanya sekian persen yang muncul. Ya, lalu muncul aslinya itu setelah menikah dan tidak selesai. Sampai seumur pernikahan itu tidak selesai. Ada saja yang baru yang kita pelajari dari pasangan kita. Tak dapat dilepaskan seumur hidup kecuali oleh maut. Itu tulisannya. Jadi jelas ya arti pernikahan itu. Jadi bagi kita para orang muda, ya jangan menganggap enteng, wah ini menikah itu nanti hanya enak-enaknya saja. Saya tidak nakut-nakutin. Ya, saya tidak nakut-nakutin. Tapi inilah realita bahwa akan banyak surprise. Ya sama-sama kaget tuh begini tuh, oh begini tuh ya. Beberapa waktu yang lalu ketika tanggal 14 kan seluruh dunia merayakan Valentine, ya orang bikin status macam-macam. Saya katakan apa? Suara ngorok pasangan, ya saya pasang status di sebuah medsos. Saya katakan apa? Suara ngorok pasangan adalah alunan musik terindah di dalam pernikahan. Ya nggak usah ngomong romantis-romantis lah. Yang ngoroknya pasangan kita itu adalah musik terindah yang menemani kita seumur hidup kita. Nggak usah diributkan. Ya, udah itulah irama melodi paling indah yang kita terima dibandingkan pemain musisi manapun lainnya. Ya, lalu pernikahan adalah pekerjaan seumur hidup, sekolah yang tidak pernah ditamatkan. Romantisme sebelum pernikahan hilang lenyap begitu masuk ke pernikahan. Tahun-tahun awal pernikahan adalah masa paling kritis. Ada anggapan mengatakan begini, 5 tahun pertama itu adalah masa paling kritis. Sebenarnya bukan 5 tahun pertama. Setiap tahun adalah masa kritis pernikahan. Karena apa? Karena setan benar-benar mempelajari baik-baik. Ya, mempelajari baik-baik mengenai lembaga pernikahan ini. Karena ada 2 lembaga yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sahkan, Tuhan tahbiskan setelah Tuhan selesai menciptakan, yaitu hari Sabat dan pernikahan. Hari Sabat dia sudah rusak,
hanya segelintir orang yang memelihara hari Sabat. Dan rumah tangga tentu dia akan rusak. Karena kalau rumah tangga rusak, gereja rusak, masyarakat rusak, negara pun rusak. Jadi setan tahu bahwa kalau mau merusak satu bangsa, satu negara, satu gereja, bukan merusak dengan senjata, tapi rusak saja rumah tangga, maka akan rusak masyarakat. Ya, jadi jangan kita lengah bahwa yang penting 5 tahun pertama sudah terlewati, aman lah itu rumah tangga. Setiap tahun itu adalah krisis bagi kita kalau kita lengah, karena setan turut bekerja di situ. Lalu antara yang diharapkan di dalam pernikahan dengan ekspektasinya itu beda. Waktu antara harapan dengan realita itu berbeda. Waktu sebelum menikah nanti kita begini, nanti kita begini. Kalau punya anak nanti kita gini ya, kita begini. Alah, pret, bohong. Ya, ngomong begini nggak ada. Anaknya nangis bangun pura-pura tidur, semua suami istri ya berlomba-lombaan budek lah ya, berlomba-lomba tuli, pura-pura nggak ngerti ya. Dulu pada janjinya nanti kita begini. Alah, banyak yang nggak benar. Ya, makanya lebih baik nggak usah banyak janji-janji. Sudahlah, ayo kita serahkan ke Tuhan aja, kita jalani supaya Tuhan kasih hikmat itu aja, nggak usah janji-janji di awal lah. Ya, anak-anak gadis jangan percayalah sama janji-janji yang macam-macam dari pria. Ya, justru pria-pria yang mudah berjanji itu justru adalah orang-orang yang paling sulit menepati ya. Baik, ada satu pemikiran yang sangat bagus. Ini sebuah konsep mungkin kita pernah dengar, ada namanya teori segitiga cinta. Ya, ini sangat menggambarkan kualitas pernikahan ya. Dalam pernikahan itu seharusnya ada cinta ideal atau cinta sempurna. Cinta sempurna itu terdiri dari 3. Yang pertama intimacy, yang kedua passion, yang ketiga komitmen. Apa itu intimacy? Keakraban, kedekatan, ada rasa suka. Passion, apa passion? Ada gairah ya, gairah sebagai antar suami dengan istri. Ada nafsu ya, ada hasrat, tapi hasrat yang memang dilandasi kasih suami istri. Ada komitmen. Apa itu komitmen? Tadi janji nikah ya, komitmen. Nah, di dalam pernikahan seringkali ketiga-tiganya ini tidak hadir bersamaan. Ada rumah tangga yang hanya komitmen hadir. Sebenarnya hubungan suami istri sudah nggak akur. Suami udah nggak suka sama istri, istri juga nggak suka. Apalagi hasrat udah nggak ada. Dan nggak ada keinginan mau istilahnya menjalankan katakanlah hubungan suami istri sebagai karunia dari Tuhan. Nggak ada. Hanya komitmen. Setiap hari ribut. Mau cerai, nggak boleh cerai karena kita Kristen nggak boleh cerai. Akhirnya apa? Berpuluh tahun rumah tangga ini hanya melandaskan kepada komitmen. Tapi sudah garing pernikahan itu. Sudah kering. Tidak ada hasrat, tidak ada lagi rasa kedekatan. Ya, mau pergi pun suaminya berminggu-minggu tidak kangen lagi dia. Malah kalau bisa dia pikir udah pergi aja deh, jangan sini. Mata risih lihatnya. Ada begitu. Ya, ada yang begitu. Ada lagi yang suami juga malas pulang ke rumah. Aduh, kalau pulang ke rumah nanti istri nggak berhenti. Mulai dari garasi sampai mau tidur ngoceh terus gitu ya. Nah, ini ada gitu. Akhirnya kalau bisa lebih lama lah pulang ke rumah karena semakin cepat pulang ke rumah semakin cepat masuk neraka. Itu dia pikir. Ada itu. Intimasi sudah tidak ada. Ada lagi begini. Ada lagi yang hanya gairah, hanya passion dengan intimacy. Tapi tidak ada komitmen. Ada, kok bisa begitu? Iya. Bukankah masih menikah? Iya, tapi nggak komit untuk menjalankan komitmen keluarga. Misalnya, kita harus begini, keluarga kita harus seperti ini, harus seperti ini. Enggak. Dia hanya mau, misalnya maaf suami, dia hanya mau kapan dia mau minta dilayani istri kapanpun, si istri harus siap. Itu passion, ya, passion hanya cinta gila. Tapi bisa saja hanya passion, tidak ada intimasinya, bisa saja ada, ya, bisa saja itu ada. Nah, cinta yang sempurna adalah sampai tua ketiga ini hadir. Kalaupun karena umur misalnya beda, biarpun karena umur bukan berarti passion tidak ada. Jalan sambil pegangan tangan gitu ya. Walaupun sudah umur 70 sekian, goda-godaan, itu passion.
Ada intimacy, kedekatan. Kalau ditinggal sebentar kok kayaknya ada yang hilang dari hidup saya ini. Apalagi nanti ya, misalnya sudah tua, ya misalnya kayak Pendeta Radmeni sudah senior, dengan tinggal dengan ibu berdua, ditinggal sedikit kemana, mami kemana, gitu. Aduh, itu masih ada intimacy. Tapi kalau pergi pasangan kita, nggak ada kangen kita, intimacy nggak ada. Nggak ada, ya udah bahaya itu udah bahaya. Ya itu udah bahaya. Nah, cinta sempurna, tiga-tiganya ini harus ada. Ya, anak-anak muda, hati-hati. Ada yang bilang, oh kamu cintaku begini nanti kita akan nikah. Ternyata hanya gairah. Hati-hati. Ternyata kecelakaan diminta komitmen tidak berani. Itu hati-hati ya. Jadi cinta sempurna dalam pernikahan itu ya sesuai dengan ini the triangle of love ya, segitiga cinta ini harus hadir. Sampai seumur hidup boleh. Ya biarpun katakanlah kegiatan suami istri beda, hanya pegang-pegang tangan sambil jalan, lari jalan pagi, saling tuntun. Nah, itu adalah passion. Jangan kita ini pasangan masih muda baru katakanlah 15 tahun menikah, yang sering saya lihat ya, kalau pergi ke pesta pernikahan gitu, suaminya jalan 25 meter di depan, istrinya di belakang. Ya kan? Kalau kita tanya kenapa nggak bareng istri, malu lah, mesra di depan orang banyak. Ya, malu di depan mesra orang banyak, padahal di rumah dia pakai, anaknya banyak. Ngomong nggak cinta tapi anaknya banyak. Gitu ya. Kayak bapak ibu saya dulu begitu. Saya tanya, bapak saya dulu begitu selalu. Jarang sekali jalan bareng ke gereja, nggak pernah pergi bareng. Beda-beda. Ya, saya tanya kenapa sih begitu? Mana ada begitu di zaman kami dulu. Ya, kita juga menikah nggak karena cinta. Nggak cinta tapi 15 anaknya. 15 anak ibu saya. Ya hanya yang hidup 11, meninggal 4 saya, Elvin itu 11. Ya. Lalu saya pikir ya, nggak cinta aja 15 anaknya, apalagi cinta 30 kali ya. Oke. Nah, ini saya kira ya pemikiran yang perlu bagi kita. Kembali, saya mau menekankan masalah komitmen. Pernikahan landasan paling utama adalah komitmen. Komitmen itu apa sih? Keterikatan kita. Ya, keterikatan kita. Ketika kita melakukan sumpah itu adalah komitmen. Ada niat melakukan satu tindakan, yaitu apa? Yang tadi, mencintai pasangan kita. Ada komitmen. Bukan karena hanya menjaga nama baik, lalu kita pura-pura tampil mesra ke gereja, ya padahal di rumah, enggak saling tegur. Kalau di medsos fotonya mesra sekali, padahal di rumah enggak ada akrab-akrabnya. Tapi di medsos, mesra ya, di Facebook, di mana mesra seperti milik mereka saja surga ini. Tapi di rumah, enggak ada. Nah, komitmen inilah yang melandasi semuanya. Ketika kita tetap pada komitmen, ya, ketika kita tetap pada komitmen, rumah tangga, cinta itu, ya, intimacy tadi bisa terbangun, gairah tadi bisa terbangun karena apa? Karena kita ada janji pada diri sendiri untuk mencintai pasangan kita. Bukan hanya karena aku udah janji sama mereka, bukan. Tapi memang janji kepada diri sendiri. Komitmen sangat berhubungan dengan tujuan pernikahan. Ya, semakin jelas tujuan pernikahan, semakin baik komitmen. Kalau tidak jelas tujuan pernikahan, tidak jelas juga komitmennya. Apa sih tujuan menikah? Mau ngapain tujuan menikah? Saya mendapat kemudahan dengan istri ketika misalnya pelayanan-pelayanan seperti ini. Karena kami dulu satu visi, punya komitmen. Kebetulan istri juga punya latar belakang yang sama dengan saya. Kami sama-sama dari psikologi. Kita punya komitmen kalau kita dipanggil oleh organisasi melayani sebagai orang awam, kita harus dukung. Itu makanya ketika saya mau melayani, saya tidak perlu tanya istri dulu. Saya boleh nggak tanggal sekian begini ada acara? Enggak. Karena istri sudah tahu kalau pelayanan ke organisasi itu jangan ditolak. Nah, ini komitmen itu sangat tergantung kepada tujuan pernikahan. Makanya tadi saya katakan, apa tujuan menikah? Kalau tujuan mau bisnis, begitu rumah tangga ini bangkrut, begitu rumah tangga ekonomi, mata pencarian suami misalnya ada gangguan, langsung goyang. Mulailah, ya kan? Laki-laki kan dikatakan, laki-laki tergoda ketika dia punya uang, wanita tergoda ketika dia tidak punya uang. Ketika suaminya tidak lagi punya uang, mulai wanita ini mudah tergoda kepada pasangan lain. Laki-laki ketika dia mulai punya uang, lalu mulai mikirkan, coba sama perempuan lain. Karena punya uang ini di tangan. Nah, ini ya, komitmen itu sangat berhubungan erat dengan tujuan pernikahan. Komitmen pernikahan
dan pengaruh masa lalu serta faktor lingkungan itu sangat berhubungan. Ya memang, bagaimana contoh seperti saya pribadi, saya melihat orang tua saya dulu tidak akrab, tidak mesra. Ya, tidak mesra. Saya bertekad, saya dengan istri, saya tidak mau ulangin. Ya, saya tidak mau ulangin apa yang kurang baik yang dilakukan oleh orang tua saya. Ya, ini jadi tapi ada juga yang salah. Saya dulu keluarga saya memang biasa begini, jadi you jangan paksa. Mama saya juga dulu nggak akrab, nggak romantis, you jangan paksa. Oh, nggak boleh seperti itu. Mari kita buat apa yang baik buat pasangan kita. Lalu saya nggak ngebut ya, ternyata sudah 18:53. Komitmen itu sangat berhubungan dengan apa? Emosi dan kognisi. Apa itu emosi? Perasaan. Kognisi apa? Kemampuan berpikir. Jadi ketika kita berkomitmen, ya komitmen rumah tangga itu sangat dipengaruhi oleh kedua hal ini. Kalau bisa ini sebaiknya diseimbangkan, jangan hanya mengedepankan emosi. Kalau mengedepankan emosi itu ada ribut sedikit, ada beda sedikit, langsung ngambek, pergi pulang ke orang tuanya. Atau kalau kondisi apa-apa semua harus berdasarkan logika, Sementara hidup pernikahan ini dalam mendidik anak juga tidak semua hanya logika. Perasaan kita juga harus kita pakai di dalam memperlakukan pasangan kita. Komitmen pernikahan itu sangat berkaitan dengan apa? Kepentingan pribadi. Tadi agak berhubungan dengan tujuan pernikahan tadi. Apa? Kepentingan pribadi kita di dalam pernikahan apa? Ya, semakin kita punya kepentingan pribadi, akan semakin besar komitmen kita. Sama seperti di gereja. Anak-anak muda, banyak gereja sekarang mengeluhkan, kenapa anak-anak muda tidak aktif? Sama, ini masalah kepentingan pribadi. Kalau kita buat seseorang menjadi penting, anak-anak muda juga akan aktif. Sama di dalam pernikahan juga seperti itu. Kalau pasangan kita buat penting, komitmen dia juga akan kuat. Tapi ketika pasangan kita buat tidak penting, ya mengambil keputusan-keputusan yang penting di rumah tidak dilibatkan istri atau tidak libatkan pasangan misalnya, maka dia menganggap saya tidak penting di rumah ini. Ya kan, saya tidak penting. Apalagi seperti yang saya contohkan tadi, mau ngambil keputusan apa-apa, tanya ke orang tuanya, bukan tanya ke istri. So, apa gunanya saya mendampingi kamu? Nah, jadi komitmen pernikahan, bagaimana supaya pernikahan ini semakin kuat komitmennya gampang rumusnya. Buatlah pasangan kita semakin penting. Ketika setiap orang kita buat semakin penting, maka orang itu akan rela kita ajak untuk apa? Untuk mengambil komitmen. Komitmen sangat berhubungan dengan prinsip hidup. Ya, dengan prinsip hidup. Ya, apa prinsip atau idealisme hidup kita? Ya, prinsip hidup. Misalnya, saya pribadi misalnya, saya senang jika hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, value, nilai, ya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi misalnya anak kalau urusan pendidikan kita harus utamakan. Tapi kalau urusan lain-lain, oh nanti dulu. Gitu ya. Kalau hanya misalnya mau beli ini, mau beli itu, oh kalau bukan urusan pendidikan, nanti kita kasih kesempatan anak kita untuk menunggu gitu ya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap komitmen yang kita ambil. Itu makanya perlu ketika sebelum menikah itu coba menyamakan apa sih value atau prinsip hidup yang you cari mau menikah, ya. Apakah mau contoh, apakah memang tujuan kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga seperti Abraham, di mana rumah kita menjadi rumah tamu. Kalau tidak seperti itu, nanti begitu datang orang gereja bertamu ke rumah, suaminya senang menerima tamu, istrinya ngomel-ngomel. Iya, kamu enak, bilang terima tamu, yang nyiapkan kan saya. Begini, mulai ribut. Nggak cocok, karena ada perbedaan prinsip. Ya, karena ada perbedaan prinsip. Akhirnya bubar komitmen. Ya, maka perlu meninjau ulang lagi apa prinsip hidup yang kita harus samakan. Hati-hati dalam membuat komitmen. Karena dalam komitmen ada unsur yang mengikatkan diri kita atau pikiran. Itu makanya di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pernikahan, keluarga adalah harta bagi kita. Kalau harta ini kalau rumah tangga ini adalah harta yang mahal bagi kita, maka pikiran kita akan selalu ke situ. Tapi kalau kita menganggap enteng pernikahan, pikiran kita tidak ke situ. Kita mudah mengorbankan komitmen kita. Itu makanya hati-hati memiliki harta. Ya, pastikan harta-harta yang kita miliki adalah harta-harta yang baik. Maka tanamkanlah harta di surga, tanamkanlah harta di dalam pernikahan supaya pikiran kita banyak ke situ sehingga komitmen kita semakin kuat. Setiap rencana pernikahan haruslah dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Ya, jangan jangan sembarangan. Karena apa? Karena dikatakan supaya apa? Karena keluar orang berdua ini
bagaimana mereka dapat tetap bersatu melalui berbagai perubahan nasib sepanjang umur hidup mereka nanti. Jadi begitu menikah, siap-siaplah punya nasib yang berbeda dari sebelumnya. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang ada di antara kebenaran, ini dan kegelapan. Jadi ini sebenarnya bukan hanya bicara masalah satu Advent sama tidak Advent, bukan masalah itu sebenarnya, bukan hanya masalah itu sebenarnya. Tetapi mari kita coba samakan tujuan-tujuan pernikahan kita. What is marriage? Apa pernikahan itu? Coba. Pada akhirnya bicara komitmen adalah bicara apa? Bicara integritas. Apa integritas itu? Bagaimana kita memastikan bahwa diri kita ya didapati ditembak dari segi manapun gitu ya, ditembak dicari-cari celah dari segi manapun, kita didapati tidak ada kesalahan yang esensial untuk diributkan. Artinya apa? Dari konteks ya, dalam konteks pernikahan, integritas adalah bagaimana kita berkomitmen menjaga keutuhan rumah tangga kita ini ya benar-benar di dalam kasih, bukan karena tuntutan sosial. Apa yang dimaksud tuntutan sosial? Banyak orang menikah karena tuntutan sosial, ya. Menikah karena tuntutan sosial. Kenapa? Oh, sudah umur. Ya, wanita begitu lewat 25 sudah mulai cemas. Naik ke 27 mulai diskon 10%. Naik ke 28 diskon 20%. Naik ke umur 29 diskon 40%. Umur 30 diskon 50%. Semakin ini diskon, semakin diskon. Oh, bukan. Pernikahan ini bukan masalah memenuhi tuntutan sosial. Ya, ini juga pelajaran bagi kita orang-orang di gereja. Ketika kita bertemu dengan anak-anak muda kita, sudah umur menikah, jangan bolak-balik, kapan menikah? Kapan menikah? Kesel loh anak muda ditanyain begitu. Nanti sesudah menikah, setahun ditunggu nggak hamil-hamil, kapan ini punya anak? Orang Indonesia paling sering ngurusin mencampuri urusan pribadi orang. Kapan ini punya anak? Kok belum punya anak juga? Ada lagi yang sampai iseng megang perutnya perempuan ini. Kapan ini ada isinya? Ya kan, akhirnya orang nggak nyaman datang ke gereja. Kenapa? Resek. Orang gereja resek ngurusin yang bukan urusannya. Integrity ya dalam pernikahan adalah bagaimana kita menjaga, itu paling penting. Ya, itu paling penting. Bukan masalah kejar target umur sekian saya harus menikah, bukan masalah itu. Bagus punya target pribadi memang, tapi jangan karena tertekan oleh target, tertekan oleh tekanan orang tua. Ya, belum lagi, wah kamu anak tertua, kamu pembawa marga, kamu begini, harus menikah, harus yang perempuan seperti ini, harus yang begini, harus yang begini. Udahlah. Daripada ribut, akhirnya udah cariin jodoh sama saya. Dicarikanlah sama orang tuanya jodoh. Dinikahinlah perempuan itu. Sudah nikah, sudah. Lalu setelah nikah apa dia bilang? Sudah kan, saya sudah nikah kan? Saya kembalikan ke mama sekarang. Pergi dia. Karena apa? Ini bukan pilihan saya kok. Ini terjadi di lingkungan Advent. Saya sering menemukan ini. Ya, lalu mengapa kita perlu menjaga integritas kita? Kembali, rumah tangga kita adalah sarana penginjilan yang terbaik. Rumah tangga kita adalah bagaikan surat yang dibaca orang. Nggak usahlah kita heboh bikin KPA keluar ini itu. Rumah tangga sendiri nggak bisa diberesin. Nggak usah heboh promosi penginjilan perorangan di gereja. Kita harus menginjil. I will go. Begini. Halah, rumah tangga aja nggak diberesin kok. Karena rumah tangga kita adalah surat yang dibaca oleh semua orang. Itu sangat penting. Untuk apa kita hebat? Kelihatan di gereja sebagai penginjil begini, pelaku KPA yang hebat. Banyak baptisan dibawa. Rumah tangga tidak diurus. Untuk apa? Ya, itu. Integritas adalah bagaimana kita mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akhirnya apa? Bicara integritas, marilah kita pasangan suami istri tetap memandang terus ke depan, tidak usah lirik kiri, lirik kanan. Ya, kalaupun ada wanita atau pria yang ganteng yang kita lihat, biarlah mata kita memandang terus ke depan. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Tidak ada perselingkuhan, ya tidak ada perselingkuhan yang berakhir dengan baik. Semuanya itu berakhir dengan kehancuran. Udah begitu, wanita selalu yang dirugikan. Laki-laki selingkuh, pergi ke sana kemari. Setelah hancur dia dibikin wanita itu balik ke istri yang lama. Oh, engkau lah cintaku, memang kamu yang paling mengerti. Begini-begini. Selama ini kemana aja lu? Ya kan? Selama ini kemana aja? Sesudah nikmat, sesudah kamu dikhianati oleh perempuan di sana, baru yuk balik ke sini. Ini ya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itulah definisi pernikahan. Dan dari ayat yang disampaikan oleh pembicara kita, penulis kita, yaitu di Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16 apa?
Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Walaupun ayat ini sebenarnya mengandung nubuatan. Tapi nubuatan ini diambil dari hubungan suami istri. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Ya, ini melambangkan keimanan kita yang selingkuh dengan setan. Ya, samalah dengan rumah tangga. Engkau telah tidak setia padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Lalu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudamu, sebab aku membenci perceraian. Ya, jadi ini saya kira sebuah nasihat yang baik ya bagi kita. Apa sih arti pernikahan? Pernikahan adalah rencana Allah yang asli. Sebuah lembaga yang terhormat. Diperlukan integritas dan komitmen menjaga pernikahan ini. Kalau memang kita tidak siap menjaga integritas dan komitmen, pikir-pikir jangan menikah dulu. Bagi kita yang sudah menikah, yang mungkin pernah mengkhianati integritas dan komitmen kita, mari kita jadikan pekan doa dalam 1 minggu ini. Rekomitmen. Mengambil waktu yang selama ini belum begitu mengasihi istri atau suami, yang selama ini hanya melihat kekurangan istri, robah sekarang, robah, cari kelebihan istri. Yang selama ini hanya menuntut, dilayani, menuntut, terus robah, coba layani pasangan kita masing-masing. Ketika setelah seperti itu semua, di situ baru kita mengerti arti pernikahan yang baik. Tapi ketika kita tidak melakukan itu, kita akan mendapati apa tadi? Pernikahan adalah pertemuan antara apa? Dumb man dengan dumb woman. Jadi adalah orang-orang yang terjebak di dalam sebuah lembaga pernikahan. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi pasangan-pasangan yang terberkati karena pernikahan adalah terhormat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mohon maaf jika waktunya sangat panjang saya ambil.